Horas. Perkenalkan, nama saya Tima Warnadia, Unit Kerja SD Negeri 3 Sijambur, Kecamatan Ronggurni Huta, Kabupaten Samosir. Saya PPG STPK Santo Fransiskus Semarang, gelombang pertama 2024. Pada kesempatan ini akan melaksanakan PPL kedua dengan metode PCBL pada materi Allah memberkati pemimpin bangsa Israel. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi murid-murid semua. Baik. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabarnya semua hari ini? Baik, sehat, tambah ceria, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih untuk semangat. Silakan duduk. Baik. Kami pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran kita dalam pembelajaran agama Katolik. Materi kita hari ini tentang Allah memberkati para pemimpin Israel, yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Sebelum kita mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dulu. Nanti yang memimpin doa siapa hari ini mau? Memimpin doa. Oke, silakan nanti siap kita bernyanyi langsung berdoa dipimpin oleh Elvira. Bila doalah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila doalah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. kita berdoa. Mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang berkata tinggilah di surga, ya Bapa, puji syukur kami aturkan kehadiratmu atas berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, sekarang kami mau memulai pelajaran kami, berilah kami kepintaran agar kami bisa menerima pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kepada kami. Begitu dengan guru-guru kami, Bapa, berilah mereka kesabaran dan ketabahan, agar mereka sabar dan taat mendidik kami anak-anakmu. Inilah doa kami, Pak. Amin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu mengecek kehadiran anak-anak di kami seluruhnya. Ada yang tidak hadir hari ini? Silakan lihat kursinya. Ada yang tidak hadir? Pembelajaran agama kita pagi ini? Siapa? Farel. Kenapa si Farel tidak hadir? Sakit. Oke, baik. Semoga cepat sembuh dia ya. Oke, baik. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan menyampaikan yang menjadi kompetensi awal kita pada hari ini yang mau kita pelajari, yaitu peserta didik mengenal tokoh-tokoh penting dalam sejarah bangsa Israel dan memahami bagaimana Allah memilih serta membimbing para pemimpinnya seperti Saul, Samuel, dan Daud untuk menyampaikan kehendak Allah kepada bangsa Israel. Tujuan dari pembelajaran kita untuk hari ini, kenapa kita harus mempelajari materi tentang para pemimpin bangsa Israel? Tujuannya adalah yang pertama, peserta didik, siswa kami seluruhnya memahami makna Allah memberkati para pemimpin Israel, yaitu siapa tadi? Samuel, Saul, dan Daud. Sehingga kita dapat merasakan kehadiran Allah melalui pemimpin dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menjadi kriteria ketercapaian tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik menyebutkan nama-nama pemimpin Israel. Contohnya, peserta didik boleh menyebutkan Samuel, Saul, Daud yang diberkati oleh Allah melalui, nanti bacaannya diambil dari Perjanjian Lama, yaitu 1 Samuel ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan 1 Samuel ayat 4 sampai 7,
Dan 1 Samuel ayat 8 sampai 15 dilanjutkan dengan 1 Samuel ayat 17. Kriteria pencapaian yang kedua, peserta didik menjelaskan secara singkat. Nah, kita nanti akan mengetahui apa peran Samuel, Saul, dan Daud yang diberkati oleh Allah. Yang ketiga, peserta didik mengaitkan peran Allah dalam membimbing Samuel, Saul, dan Daud sebagai bukti kehadirannya setelah Ibu jelaskan nanti bagaimana Samuel, bagaimana Saul, bagaimana Daud dipilih oleh Allah. Anak didik nanti akan boleh menghubungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nomor 4, karena ini kita akan membuat 2 kali pertemuan. Besok kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam materi ini. Maka ini untuk besok. Itu dimulai dari yang keempat, peserta didik menganalisis kesamaan atau perbedaan antara peran Samuel, Saul, dan Daud. Sebelum kita masuk di kegiatan inti, Ibu mau menumbuhkan semangatnya untuk belajar supaya tidak ngantuk, supaya semangat. Masih semangat untuk belajar? Masih semangat untuk belajar? Mari silakan anak didik berdiri dulu. Supaya semangat dalam belajarnya, anak didik supaya kita belajar semangat untuk hari ini, kita buat dulu tepuk 1, tepuk 2. Ayo kita belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 5 2 kali. Ayo, siapa yang salah berarti belum konsentrasi. Oke, kita ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Mau belajar? Lagi mau belajar? Terima kasih, silahkan duduk. Baik, anak kami, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi Allah memberkati pemimpin bangsa Israel. Oke, sebelum kita masuk di materi kita hari ini, Ibu mau menyampaikan, mengetahui sejauh mana anak didik kami sudah mengetahui bagaimana atau sudah pernah mendengar cerita tentang Samuel, Saul, atau Daud. Ibu akan membagikan ini asesmen awal. Nanti kamu akan menjawab. Tuliskan saja apa yang kamu ketahui. Tuliskan saja bagaimana apa yang kamu ketahui sejauh yang kamu ketahui tentang materi Samuel, Saul, dan Daud yang kamu ketahui. Silakan dijawab sejauh yang bisa kamu jawab dari kita hari ini. Silakan dijawab. Ibu kasih waktunya hanya 5 menit. Coba. Yang pertama, menurutmu apa yang membuat seorang pemimpin itu baik dan dihormati? Yang kedua, bagaimana menurutmu Tuhan memilih pemimpin yang tepat untuk memimpin umatnya? Yang ketiga, apakah kamu pernah mendengar cerita tentang Daud melawan Goliat? Apa yang bisa kita pelajari dari keberanian Daud? Coba yang pertama dulu, siapa bisa jawab? Berbuat adil, Bu. Berbuat adil, oke. Ada lagi? Yang lain? Berbuat baik, Bu. Berbuat baik, oke, boleh. Ada lagi? Ada lagi? Oke, baik, nanti kita akan lebih dalami dari proses belajar kita. Yang kedua, bagaimana menurut Tuhan memilih pemimpin yang tepat untuk memimpin umatnya? Yang pertama, dari pemikiran kita sendiri supaya terpilih dia menjadi pemimpin tentu karena dilihat dari mananya? Dari imannya, Bu. Iman pertama, imannya. Yang kedua, Dari sifatnya. dia dari sifatnya. Dari mana lagi?
Iya, kelakuannya, teladan hidupnya sehari-hari seluruhnya. Pada hari ini kita akan mendalami pelajaran tentang Samuel, Saul, dan Daud. Nah, yang pertama kita akan menyaksikan video tentang bagaimana Samuel dipanggil oleh Allah. Dan yang kedua nanti bagaimana Saul diurapi oleh Samuel. Dan di video yang ketiga kita akan menyaksikan bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Nah, sekarang mari kita saksikan video pembelajaran yang pertama, yaitu tentang Samuel dipanggil oleh Allah. Nanti pada saat menyaksikan video ini, Ibu harapkan anak didik seluruhnya tidak hanya menonton saja, tetapi simak, dipahami, diikuti apa-apa saja alurnya, bagaimana Allah memanggil Samuel dan bagaimana akhirnya Saul diurapi oleh Samuel. Dan yang ketiga, bagaimana Daud sehingga terpilih menjadi Raja Israel ketika dia mengalahkan Goliat. Nah, silakan disimak dan ditonton dengan baik. Mandul tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Kembalilah tidur. Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, "Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan." Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" "Mau Tuhan," jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ini cerita Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabur perjanjian Tuhan, supaya Ia datang ke tengah-tengah kita
dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Celaka kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita. Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli. Disebutnya tabut Allah itu Jah dan mertuanya laki-laki. Kemuliaan dari Karena tabut. Oke, baik. Setelah kita masuk, kita akan menyaksikan bagaimana Saul diberkati oleh Allah. Komik Alkitab Anak. Saul Raja Israel pertama sumber dari Raja Saul. Alkitab Perjanjian Baru. Kitab 1 Samuel pasal 8 sampai 15. Pada waktu itu, bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim, yaitu Nabi Samuel. Siapa? Hakim bernama siapa? Samuel. Tetapi, bangsa Israel tidak mau dipimpin hakim lagi, mereka ingin dipimpin oleh seorang raja. Lalu Nabi Samuel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengizinkan Israel mempunyai seorang raja. Tuhan memilih Saul menjadi raja Israel pertama, dan Nabi Samuel mengurapi Saul dengan minyak. Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel agar Raja Saul mengalahkan musuhnya, yaitu bangsa. Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel bahwa ia sudah memilih seorang Raja Israel. 15 ayat 22. Ini cerita tentang Raja Saul yang diurapi oleh Samuel. Nah, sekarang kita akan menonton video selanjutnya tentang bagaimana Daud memenangkan Goliat. Ya. Sudah pernah ditonton ini? Dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil.
Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umpan. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Nah, kita tadi sudah menyaksikan video tentang Raja Samuel, tentang Nabi Samuel dan Saul, juga dengan Daud. Nah, sekarang untuk lebih memahami, mendalami, kita akan menjawab beberapa pertanyaan setelah kita menyaksikan video tentang Samuel, Saul, Daud. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja. Silakan kamu pahami dan dalami dan jawab pertanyaan yang ada dalam video tadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD berikut. Silakan. Tuliskan dulu. Masuk dalam yang di bagian pertama. Ya, kepemimpinan di sekolah. Kepemimpinan di sekolah. Contoh buat kepemimpinan yang. Ya? Ayo. Kelompok siapa yang siap maju ke depan? Ayo. Kelompok siapa yang siap maju ke depan? Oke. Silakan di kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok berapa ini? Kami dari kelompok. Oke. Ayo. Silakan dijawab yang bagian pertama. Tindakan yang akan saya lakukan adalah jawab. Menjadi pemimpin yang baik seperti Samuel. Menjadi pemimpin yang baik seperti Daud. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan baik. Kami dari kelompok 3. Oke, baca nomor 2. Sebutkan nama-nama pemimpin Israel yang diberkati Allah, minimal 2 atau 3. Yang pertama Raja Saul, kedua Raja Samuel, ketiga Raja Daud. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan Samuel. Samuel itu adalah seorang nabi dan hakim. Dia adalah seorang nabi dan hakim yang dipilih untuk memimpin Israel di masa yang sulit. Nah, ia dikenal sebagai orang yang setia dan taat kepada Allah. Jadi kalau tanya siapakah Samuel itu? Dia adalah seorang nabi dan hakim yang Dipilih adalah untuk memimpin Israel di masa yang sulit. oke. Karena apa dia dipilih? Karena dia Sebagai orang yang setia kepada Allah. oke, setia kepada Allah. Lalu yang kedua, kita mengenal Samuel itu juga adalah orang yang mengurapi Saul sebagai raja. Nah, perannya dia sangat berperan penting dalam apa? Menyampaikan
Tetapi seiring perjalanan waktu, dia kadang tidak mematuhi perintah Allah. Sama seperti kita, ya kan? Terkadang kita juga sering ke gereja, sering berdoa, tetapi kita sering juga melanggar perintah Allah. Seperti itulah Saul. Nah, meskipun ia diurapi oleh Allah, ketidaktaatan Saul membuat Allah memilih pemimpin lain yang menggantikannya. Nah, itu. Yang pertama tadi dia dipilih Allah. Pertama awalnya dia adalah orang yang setia. Tetapi di perjalanan waktu dia melanggar peraturan Allah. Maka Allah tidak memilih dia lagi. Sehingga Allah memilih orang yang lain untuk memimpin bangsa Israel. Nah, siapa yang tahu jatuh kepada siapa? Saul. Siapa yang tahu jatuh ke tangan si Daud? Oke, nah kita lihat identitas dari si Daud. Oke, Daud. Oke. Dan digantikan, berarti Saul digantikan oleh Daud. Oke, ditanya siapakah yang mengurapi Raja Saul? Tadi siapa? Samuel. Nah, ketika Saul tidak setia kepada Allah, maka dia digantikan oleh Daud. Nah, lihat itu, Daud adalah raja kedua Israel yang terkenal sebagai pemimpin yang dicintai dan dekat dengan Allah. Berarti kan raja pertama bangsa Israel adalah Saul. Raja pertama bangsa Israel adalah Saul. Raja kedua adalah Daud. Itu dia. Nah, Allah memberkati Daud dan menjanjikan bahwa keturunannya akan memerintah selama-lamanya. Daud dikenal karena keberaniannya. Berarti yang pertama tadi Daud itu orang yang setia dan dekat dengan Allah. Yang kedua, dia adalah memiliki keberaniannya. Dalam kisahnya pertarungannya melawan dengan Goliat sebagai raja. Nah, dia dikenal sebagai raja yang adil. Itu tadi ketika tokoh yang kita tonton tadi. Baik, berarti sekarang coba kita lihat. Masuk di kita akan menyusun proyek yang akan kita laksanakan dalam wujud nyata kita setelah mempelajari tentang Raja Saul, Samuel, dan Daud. Nah, coba dengarkan di sini. Perhatikan ibu sebentar. Nah, baik anak didik ibu. Yang pertama, setelah kita memahami tadi sudah mengenal siapa Samuel, siapa Saul, siapa Daud. Nah, sekarang ibu akan membagi kita masuk dalam kelompok kembali. Habis itu, di sana kita setiap kelompok nanti akan bekerja sama untuk membuat proyek yang berkaitan dengan Allah memberkati pemimpin Israel. Tentu dari video yang kita saksikan tadi. Misalnya contoh, kira-kira yang mau kita buat ibu ada 4 hal yang mau ibu tawarkan, yang mau kita kerjakan, yang gampang kita buat sebagai bentuk aksi nyata kita dalam mewujudkan bagaimana kepemimpinan bangsa Israel tadi yang dihubungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah sepakati bersama di rumah, tolong saling konfirmasi dengan temannya, persiapkan bahan-bahannya, dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan melaksanakannya di sini secara berkelompok, secara bekerja sama dengan teman yang lainnya. Baru nanti kita presentasikan bersama. Mengerti? Mengerti, Ibu. Mengerti? Mengerti, Ibu. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita minggu yang lewat. Siapa yang masih ingat? Tema kita tentang apa? Samuel, Nah, di pertemuan pertama pembelajaran kita minggu kemarin,
sudah mempelajari bagaimana Saul dipanggil oleh Allah, bagaimana Samuel, dan bagaimana Daud. Nah, hari ini dengan metode PCPL kemarin yang kita terapkan, kita melanjutkan pembelajaran kita pada materi Allah memberkati para pemimpin keempat. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita melakukan ice breaking sebentar supaya semangat dalam belajar. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Kita buat tepuk aram sam sam. Sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arabi arabi, guli 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 ram sam sam. Cepat. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Oke, baik, tepuk tangan. Baik, sehat, angkat, ceria, luar biasa. Oke, baik. Siapa gereja hari Minggu kemarin? Oke, baik. Terima kasih. Turun tangannya. Tepuk tangan untuk kita. Baik. Baik, para diri yang terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Masih ingat kan? Oke, kemarin kita mempelajari tentang siapa masih ingat? Samuel, Saul, dan Daud. Oke, siapa yang masih ingat apa peran dan rahmat yang diterima dari setiap nabi tersebut? Siapa masih ingat? Samuel menjadi hakim dan nabi dan hakim. Oke, Samuel menjadi nabi dan hakim. Oke, bagus, tepuk tangan kita. Oke, ayo, satu lagi. Oke, Saul menjadi raja pertama raja Israel. oke, mantap. Saul raja pertama di Israel. Oke, siapa lagi? Oke, Daud mengalahkan Goliat secara dengan ketapel. oke, mantap. Daud mengalahkan Goliat. Siapa lagi? Baik, tadi kita yang kemarin, siapa yang sudah mempersiapkan tugas yang Ibu kasih? Kelompok siapa sudah benar-benar menyiapkan tugas yang Ibu berikan? Coba tunjuk tangan. Yang benar-benar sudah siap untuk melaksanakan proyeknya hari ini. Oke, baik. Baik. Terima kasih. Yang pertama, silakan tunjuk tangannya. Yang pertama,
kasih sayang terhadap sesama manusia tanpa memandang status sosial atau latar belakang. Oke, silakan di kesimpulannya coba baca tinggi, bagus. Oke. Kesimpulannya, kepemimpinan Paus Fransiskus adalah contoh dari kepemimpinan yang didasarkan pada kasih, kesederhanaan, keadilan, dan keterbukaan. Dia mencontohkan bagaimana seorang pemimpin yang benar-benar peduli terhadap orang lain dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat. Kualitas-kualitas ini menjadi Paus Fransiskus sebagai sosok pemimpin yang patut dicontoh oleh siapapun yang ingin memimpin dengan integritas, empati, dan baik. Oke. Yang kedua yang dipilih? Kedua, Insinyur Joko Widodo. Iya. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah salah satu contoh kepemimpinan yang banyak menginspirasi. Berikut adalah beberapa kualitas kepemimpinan Jokowi yang patut dicontoh. Terutama bagi generasi muda. Oke, baik. Kesimpulan, melalui kedua tokoh kami ingin menjadi contoh yang baik bagi kami. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, silakan maju di kelompok 3. Ayo. Sudah? Kami dari kelompok 4 memilih proyek dengan kartu ucapan, baik. Kami dari kelompok 3 memilih proyek kartu ucapan untuk pemimpin. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sejamur kami mengucapkan terima kasih. Ibu telah menjadi Ibu Kepala Sekolah yang terbaik dan selalu bersabar dalam membimbing kami di sekolah kelas 4 SD Negeri 3 Sejamur. Terima kasih Bu Guru karena selalu membimbing kami dengan sabar dan memberikan teladan yang baik. Kepemimpinan yang hebat. Untuk ketua kelas kami, terima kasih telah menjadi pimpinan yang adil dan selalu membantu kami. Menjadi inspirasi. Tuhan memimpin langkah kita atau pemimpin yang diberkati melayani dengan hati yang tulus. Oke, tepuk tangan. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih untuk kerjasama yang baik anak didik kami seluruhnya. Tadi semua yang pertama ada yang kelompok 1 contoh kepemimpinan yang menginspirasi. Mereka memilih Bapak Paus Fransiskus dan juga Bapak Presiden Jokowi. Nah, yang kedua pohon kepemimpinan bangsa Israel. Oke, mereka memilih 3, yaitu Samuel, Daud, dan Saul, juga berkat-berkat dan peran yang diterima. Oke, baik. Yang ketiga, kartu ucapan untuk pemimpin. Oke, ini untuk siapa dari kelompok? Oke, yang pertama tadi ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD 3 Sejamur karena telah menjadi kepala sekolah
nasihat Tuhan agar menjadi pemimpin yang baik? Ya. Oke, siapa menjawab ya? Oke, yang kedua, apakah saya menjadi pemimpin yang bertanggung jawab seperti Samuel, Saul, dan Daud? Ya. Oke, yang ketiga, apakah saya berusaha mendengarkan dan menghormati nasihat dari orang tua dan guru? Ya. Oke, terakhir, apakah saya ingin terus belajar menjadi lebih sabar dan tidak mudah marah seperti Daud? Ya. Siapa mengatakan ya? Oke, baik. Terakhir, apakah saya belajar bahwa Daud adalah pemimpin yang tetap setia dan rendah hati di depan Tuhan? Ya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Pelajaran kita hari ini, besar harapan Ibu, kita semua nanti dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadilah yang pertama, jadilah pemimpin untuk dirimu sendiri. Artinya dapat memimpin hati dan pikiran kita untuk melakukan yang baik, taat dan setia kepada Tuhan. Oke, baik. Untuk pembelajaran berikutnya, silakan nanti dulu tuliskan dalam bukumu apa mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Karena ini nanti berhubungan dengan materi kita yang akan datang. Untuk materi silakan nanti tuliskan dalam bukumu apa mujizat-mujizat yang kamu ketahui yang pernah dilakukan oleh Yesus. Dan itu yang akan menjadi bahan pembelajaran kita minggu yang akan datang. Oke, baik. Dan mudah-mudahan pelajaran kita hari ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi silakan dibaca ulang kembali, dipahami kembali supaya kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Oke. Jadi biar dilihat nanti sejauh mana kamu sudah memahami tentang materi Allah memberkati pemimpin Israel, yaitu Saul dan Daud. Baik, nanti Ibu akan koreksi ini. Hasilnya nanti sore akan Ibu bagikan melalui WA group kita ya. Di pelajaran kita hal-hal mana yang belum dipahami. Dan nanti tolong diperhatikan. Berarti kalau ada yang belum dipahami silahkan lagi dibaca ulang kembali di rumah. Dan untuk selanjutnya pelajaran kita minggu depan, silakan nanti tuliskan dalam bukumu tentang mujizat-mujizat yang pernah kamu dengar apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, kenapa Ibu suruh itu? Karena pelajaran kita minggu depan akan berhubungan dengan materi tersebut. Jadi silakan tuliskan apa saja yang kamu ketahui tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu nanti materinya yang akan kita pelajari di pelajaran berikutnya. Oke, baik. Sekarang mari kita tutup dengan doa kita dan kita tutup dulu dengan doa ini. Baik, setelah kita melakukan kerja kelompok tadi dengan membuat proyek yang sudah kita lakukan dengan kesepakatan bersama dengan setiap kelompok dan hasilnya semua mantap dan bagus, dan semoga nanti tidak hanya menghasilkan proyek saja, tetapi yang kita tuliskan dalam proyek-proyek tadi kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan menyimpulkan kira-kira apa hal penting yang kita ingat, yang akan kita ingat dari pertemuan pertama dan kedua hari ini. Masing-masing coba perhatikan. Yang pertama, kita mengingat bahwa Samuel itu adalah seorang nabi dan hakim yang dipilih Allah untuk memimpin Israel di masa sulit. Lalu ia dikenal sebagai orang yang setia kepada Allah dan sering berkomunikasi dengannya. Samuel juga yang diutus untuk mengurapi Saul.
sebagai raja pertama di Israel. Yang kemudian dilanjutkan oleh Daud. Nah, peran Samuel sangat penting dalam menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel. Nah, yang berikutnya tokoh kedua yaitu Saul. Yang penting kita ingat dari sini adalah bahwa Saul itu adalah raja pertama dari Israel. Bangsa Israel. Yang diangkat oleh siapa? Samuel. Allah melalui Samuel. Nah, Saul meskipun dia diurapi oleh Allah, tetapi kadangkala dia juga melanggar peraturan yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya ketika dia melanggar aturan dari Allah, Allah memilih satu orang lagi memilih siapa lagi? Daud yang menggantikan Samuel. Oke, baik. Nah, yang ketiga tentang Daud. Daud adalah raja kedua dari Israel. Ia terkenal dengan apa? Keberaniannya mengalahkan Goliat. Maka dia diangkat menjadi raja. Oke. Nah, itu hal-hal yang penting, Mak. Yang penting kita ingat dari sini. Yang mau kita ingat dari pelajaran ini adalah sifat-sifat bagaimana Samuel, bagaimana Saul, dan bagaimana Daud. Yang artinya diandaikan kita harus mengikuti, tapi kita ambil dari segi baiknya yang mau kita taati. Contohnya Saul, dia seorang pemimpin yang taat dan setia kepada Allah. Daud memiliki keberanian. Itu hal-hal yang penting kita ingat. Oke, baik. Sekarang Ibu mau mengetahui sejauh mana kalian sudah memahami apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama dan kedua. Di sini di kertas ini nanti silakan dijawab, ada beberapa pertanyaan dari yang sudah kamu ketahui tentang materi tentang Samuel, Saul, dan Daud. Silakan dijawab. Ibu kasih waktunya hanya sekitar 10 menit, hanya berapa soal. Silakan dijawab dengan yang sudah kamu ketahui dari yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama dan kedua tentang materi Allah memberkati para pemimpin Israel. Oke. Baik, kasih waktunya hanya 10 menit. Silakan isi dengan yang sudah kamu pelajari, dari yang sudah kamu pahami dari materi kita di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Ibu akan melihat nanti sejauh mana. Nah, dari hasil jawabannya nanti Ibu akan mengetahui sejauh mana kamu sudah memahami materi kita pada hari ini dengan bernyanyi dan berdoa. Nanti siapa yang berdoa? Mau ya, nanti siapa bernyanyi langsung maju ke depan, kita berdoa doa penuh. Mari berdiri, kita tutup bernyanyi dengan berdoa. Oke. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang cerah, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang cerah, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
bisa berdoa yang baik, kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Buka tabungan alamat yang sembilan pilihan saja sekarang kami itu ya Pak, dan kemudian kami rezeki serta penyembuh, tapi kami bisa pulang dan dibutuhkan dalam mereka kebenaran kedaban dan mereka dapat menemukan ini adalah merupakan Baik, terima kasih. Tetap ingat, semangat untuk